sebelah mana ya? Di sana. Aku boleh duduk di sini nggak? Boleh? Ya. Boleh? Nah, aku ganggu kalian ya? Enggak. Oh enggak. Aku minum dulu ya. Kak, kenapa? Ini gemeter. Enggak berat. Aku nggak jadi minum deh. Iya. Kak, aku Kenapa? kamu kenapa ketawa? Enggak. Capeknya kenapa? Yo, what's up guys? Bagaimana kenalan dengan cewek seperti bad boy? Bad boy sukses di sini. Sebelum saya memulai, please support channel ini dengan like, subscribe, dan kalian bisa juga follow akun Instagram saya. Juga sebarkan video ini agar tidak ada lagi kejadian cowok gemetaran saat kenalan dengan cewek seperti di video yang kalian baru saja lihat. Oke guys, saya nggak tahu di video tadi itu hanya sebuah parodi lucu-lucuan atau emang itu kejadian yang betulan. Yang jelas, kita bisa mengambil pelajaran bagaimana reaksi cewek-cewek di video itu menghadapi cowok yang kelihatan nggak percaya diri, malu-malu sampai pegang botol air pun gemetaran. Di video saya sebelumnya tentang bagaimana menjadi bad boy yang disukai wanita, yang disukai para wanita dari bad boy itu adalah karakternya, bukan karena bad boy itu brengsek atau kurang ajar ya. Nggak ada cewek suka sama cowok yang kurang ajar dan nggak menghormati orang lain. Di video itu, saya menjelaskan bagaimana agar kalian sebagai cowok mempunyai karakter-karakter dan mindset yang membuat kalian menarik dan dapat sukses dalam kehidupan. Bukan hanya untuk urusan wanita saja ya. Di sana saya membahas yang pertama, agar kita selalu improve diri kita. Mempunyai penampilan yang menarik, fashion style yang oke, kebersihan kita, dan juga status kita. Status itu seperti pekerjaan dan finansial kita ya. Untuk meraih hal-hal ini, kita bisa lakukan dengan berolahraga secara teratur sehingga membuat tubuh kita terlihat lebih seksi. Memperhatikan fashion style kita, style rambut, dan facial hair kita. Menjaga makanan dan minuman yang kita konsumsi. Kalian tahu, makan berlebihan bisa buat kita jadi gemuk, tidak sehat dan tidak menarik. Belajar dan bekerja untuk meraih cita-cita kalian, untuk meraih kesuksesan. Yang kedua, untuk punya hobi, kegiatan atau pekerjaan yang kalian minati. Punya pekerjaan atau kegiatan itu membuat kalian fokus. Fokus ke kehidupan kalian. Pekerjaan atau kegiatan itu memberikan arti dalam kehidupan. Pekerjaan itu bukan hanya untuk hal finansial. Kalian bisa lihat kan, mengapa orang-orang yang sudah kaya raya tapi mereka tetap bekerja. Padahal uangnya istilahnya nggak akan habis sampai beberapa turunan. Dan mereka tetap bekerja. Ya, karena itulah yang mengisi kehidupan mereka. Sama juga dengan hobi. Hobi akan mengisi waktu luang kalian. Kalian akan happy jika melakukan hobi yang kalian suka. Mengurangi stres dan membuat kalian lebih sehat secara fisik dan mental. Dan orang-orang yang di sekitar kalian akan senang melihat kalian bersama kalian yang kelihatan happy. Yang ketiga, di situ juga gua bahas untuk pentingnya bersosial dengan orang lain. Mencari teman-teman dan koneksi yang baru, ya nggak harus banyak. Paling tidak kalian mudah bersosial dengan orang. Tujuannya guys adalah, jika kalian punya banyak teman atau koneksi, secara tidak sengaja kalian sudah menjadi pribadi yang mudah bergaul atau easy going dan terkenal di lingkungan kalian. Kalian bisa dapat informasi-informasi baru misalkan, sharing pengetahuan dan pengalaman bersama teman-teman, tahu peluang-peluang bisnis dan lain-lain. Akhirnya, jika kalian sering bersosial, berinteraksi sama cewek itu malah menjadi mudah karena kalian emang gampang bergaul orangnya. Kalian akan punya banyak teman, termasuk teman cewek. Apakah itu teman benaran atau teman-temanan, itu terserah kalian. Jika kalian terkenal dan disukai cewek-cewek guys, cewek yang lain itu bakalan auto suka dengan kamu. Ini namanya preselection, nanti kita bahas di video yang lain ya. Yang keempat, atau selanjutnya, saya juga membahas sifat percaya diri.
Ini tidak kalah pentingnya. Orang yang percaya diri itu percaya dengan kemampuannya. Dengan percaya diri, kalian bisa melakukan sesuatu dengan lebih mudah. Coba bayangkan nih, jika kalian tidak percaya diri, nasib kalian akan seperti cowok di video pembuka tadi, gugup dan gemetaran karena tidak percaya diri. Bagaimana kalian bisa menyelesaikan sesuatu kalau kalian gugup dan gemetaran? Percaya diri ini berhubungan langsung dengan hal-hal yang sudah saya sebutkan di atas. Jika kalian berpenampilan menarik, gaya berpakaian, gaya rambut, tubuh yang seksi, finansial baik, banyak teman, tentunya kalian akan auto percaya diri kan? Yang kelima, mindset abundance. Ini adalah mindset atau mentalitas yang membuat bad boy itu disukai wanita. Kalian berpikir bahwa segala sesuatu itu bisa didapatkan di mana saja dan kapan saja tergantung dari upaya kalian. Seorang dengan mindset ini, dia tidak akan khawatir banyak jika kesempatan atau apa yang dia miliki saat ini hilang, dan tidak takut gagal untuk melakukan sesuatu. Orang dengan sifat abundance yakin apa yang dimilikinya saat ini bisa dia dapatkan lagi atau dia coba lagi di kemudian hari. Lawan dari mindset ini adalah mindset scarcity. Orang dengan mindset scarcity menganggap kesempatan untuk mendapatkan sesuatu itu terbatas, sehingga mereka akan sangat fokus dengan apa yang dimilikinya, dan akan sangat khawatir jika yang dimilikinya itu hilang atau pergi. Orang dengan mindset scarcity akan sangat takut jika kehilangan pekerjaannya, kehilangan klien, peluang bisnis, apalagi kehilangan pacarnya. Mereka takut untuk berkenalan dengan cewek karena mereka takut ditolak. Dalam urusan wanita guys, mereka takut ditinggalin sama cewek mereka. Nah, gue tahu untuk mencapai dan mempelajari hal-hal di atas itu butuh proses. Tidak akan langsung terjadi begitu saja. Itu butuh waktu bulanan atau bertahun-tahun. Paling tidak, jadikanlah hal-hal ini sebagai gaya hidup kalian. Pelan-pelan improve diri kalian setiap hari, tiap hari selalu improve dan improve. Sampai akhirnya ini menjadi kebiasaan kamu. Jika kalian bertanya, kenapa kita sebaiknya tahu cara bagaimana kenalan dengan cewek? Pertama guys, gue sebutin ya. Cewek itu tidak akan pernah menghampiri kalian untuk berkenalan. Apalagi jika baru pertama lihat dan belum akrab dengan kalian. Sering gak kalian dengar kayak gini? Cewek menghampiri cowok di mall atau di kampus misalnya. Terus bilang, halo nama gue Lina, boleh kenalan gak? Apalagi kalau cewek itu cantik dan seksi guys. Pernah gak? Ya mungkin ada tapi jarang banget kan. Kedua, cewek itu makhluk yang pasif. Kalau urusan yang berhubungan dengan cowok, para cewek itu lebih banyak menunggu aksi cowok daripada memulainya duluan. Dan mereka itu sangat takut ditolak. Jika kalian menolak cewek, misalnya kalian menolak kenalan sama mereka, atau menolak ajakan dia ketemuan, bagi cewek itu akan menghancurkan ego mereka. Mereka berpikir kalau mereka itu tidak cantik dan tidak menarik. Nah, makanya kita sebagai cowok yang memulai duluan untuk berkenalan. Terus jika kalian bertanya juga, kenapa nggak pakai dating app aja? Seperti Tinder, Bumble, OkCupid, dan lain-lain. Kita kan nggak harus dekatin cewek langsung dan nggak perlu malu-malu. Dan tidak perlu khawatir untuk ditolak. Guys, aplikasi dating online itu tidak seperti dulu lagi. Untuk kalian generasi milenial seperti gue, dan pernah mencoba aplikasi dating online, kalian bisa merasakan kondisi dating app sekarang ini sudah beda seperti yang dulu ya. Dating app sekarang ini sudah menjadi tempat promosi bagi wanita. Di sana kalian bisa match dengan cewek yang hanya promosi akun Instagramnya, cewek yang nyari kerja, cewek yang buka jasa BO. Ya kalian tahu apa itu BO? Atau cewek yang hanya iseng, butuh teman ngobrol doang, akun fake atau dibuat oleh pembuat dating app itu sendiri untuk memancing para cowok buat join. Dan segala tipe cewek lainnya. Pengalaman gue pribadi dengan dating app ini bermacam-macam. Gue banyak match dengan cewek di dating app. Banyak yang berlanjut dengan kencan dan beberapa masih berteman sampai sekarang. Ya, masih jalan ya. Dan juga pengalaman buruk lainnya. Dating app di era sekarang ini lebih menjadi tempat bermain-main bagi cewek. Nah, menurut gue tidak menyarankan kalian untuk menggunakan dating app ini. Dating app itu hanya membuang-buang waktu kalian. Kalian sekali-sekali tetap bisa pakai dating app, tapi jangan sisakan banyak waktu untuk itu. Gue lebih menyarankan kalian untuk langsung berinteraksi dengan cewek di kehidupan yang nyata, bukan secara online.
ya teman perempuan kalian, tetangga kalian, atau cewek siapa aja yang masih di circle kalian, atau cewek baru yang kalian lihat. Ini bisa mengasah keterampilan kalian dalam bersosial dan membangun sifat percaya diri kalian. Anyway, kita masuk di sesi utama video ini, bagaimana kenalan dengan cewek seperti bad boy. Hal-hal yang saya jelaskan di sini berdasarkan pengalaman-pengalaman saya dan apa yang saya amati dengan respon para cewek. Tentunya respon setiap cewek itu berbeda-beda ya, tergantung dengan mood mereka saat itu. Yang kalian tahu itu sebagai bad boy adalah istilah woman drive by their emotions. Artinya, cewek itu dikendalikan oleh emosi mereka. Karena mereka lebih mengutamakan emosi daripada logika. Beda dengan kita para cowok yang akan lebih mengikuti logika kita. Di sini gue akan membagi pembahasan ini dalam beberapa subtopik secara berurutan dan diikuti oleh penjelasannya. Pertama, di mana dan kapan untuk berkenalan. Ini yang mungkin pertama timbul di pikiran kalian, di mana dan kapan. Oke, kita bahas dulu di mana. Sebenarnya nggak ada tempat yang benar-benar ideal untuk menghampiri dan kenalan dengan cewek. Semua tempat punya kelebihan dan tangan masing-masing ya. Misalnya jika kalian di mall, banyak orang lalu lalang. Karena orang-orang di mall kebanyakan berjalan ya, agak canggung untuk menghampiri dan kenalan. Begitu juga dengan di kafe, seperti di Starbucks. Di sana orang kebanyakan duduk, tapi mereka mungkin sibuk ngobrol kerja dan lain-lain. Kemudian di tempat lain, di kampus dan di sekolah bagi kalian yang masih sekolah, di tempat gym, pesta, di supermarket, di toko buku, dan lain-lain. Kunci untuk berkenalan dengan cewek guys adalah kalian harus punya keberanian dan percaya diri. Dan tidak takut ditolak. Saya sarankan untuk mencoba mendekati cewek yang lagi sendiri atau hanya bersama satu teman cewek lainnya. Gue sih nggak menyarankan kalian coba berkenalan dengan cewek yang lagi jalan sama cowok. Kita nggak tahu kan kalau cowok itu pacarnya, tunangannya, dan yang paling parah itu suaminya. Ya bisa jadi ribet urusannya. Tapi nggak berarti cewek yang jalan sama cowok itu pacarnya atau suaminya ya. Ya kalian pintar-pintar lah melihat situasi dan kondisinya. Terus, kapan atau waktu yang tepat untuk mendekati dan kenalan? Mungkin kalian pas lihat cewek yang kalian ingin dekati, kalian menunggu-nunggu dulu kan waktu yang tepat dan bertanya-tanya dalam hati kalian, sekarang atau bentar lagi nih. Kalau cara saya sih, saya memperhatikan yang namanya choosing signal. Choosing signal ini seperti bahasanya yang artinya adalah signal untuk memilih. Itu adalah jika cewek beberapa kali nih memperhatikan kamu. Ya paling tidak sekitar 3-5 detik lah. Ya kalian bisa lihat kan kalau cewek itu kadang natap kamu, kadang ya kalian tau lah. Nah, itu saya artikan sebagai choosing signal. Dan cewek itu dalam tanda kutip ada ketertarikan dengan kita. Kita nggak tahu dia tertarik banyak atau sedikit doang. Intinya ya, cewek itu ngasih signal ke kita. Anyway, kalian harus bisa membedakan choosing signal atau hanya distraction. Distraction itu misalnya jika kalian tertawa terbahak-bahak atau ribut sama teman-teman kalian, misalkan kalau lagi nongkrong. Tentunya orang-orang di sekitar kalian mungkin akan merasa terganggu ya dan melihat ke arah kamu. Dan berkata, nih orang ribut banget sih. Nah itu bukan choosing signal ya guys. Tapi kalian tahulah jika cewek memperhatikan kalian. Kalian bisa bedain kan. Jika cewek kadang melihat ke kamu, ya sekitar 3-5 detik. Apalagi sampai dia memberikan senyuman. Nah, jika kamu memperhatikan ini, artinya cewek itu memberi signal kalau dia dalam tanda kutip tertarik dengan kamu. Dan ini bisa buat acuan kalian untuk mendekati dan kenalan dengan cewek ini. Selanjutnya, bagaimana jika cewek itu nggak memberikan choosing signal ke kita? Atau sama sekali tidak memperhatikan kamu atau melihat kamu. Nah, caranya kamu yang berikan dia choosing signal terlebih dahulu. Kamu lihat cewek itu, coba berikan senyuman, lambaikan sedikit tangan kayak gitu. Pas sebagai tanda bersahabat, pas kalian lihat dia. Kalau cewek itu merespon seperti tersenyum, disitulah kalian bisa coba dekati dan berkenalan. Tapi jangan lihat cewek itu terus-menerus ya, sampai cewek itu malah jadi takut dan menganggap kalian cowok psycho. Malah bukan bikin dia tertarik, malah bikin dia jadi ketakutan. Jangan sampai gitu banget lah ya. Usahakan kalian sibuk juga dengan urusan kalian. Entah itu ngobrol sama teman-teman kalian,
kerja depan laptop, baca buku, nelpon, mainin HP, dan apa saja. Sekali-sekali amati di sekitar kalian dan berikan pandangan ke cewek itu. Ya, kayak cuek-cuek butuh gitulah, kalian tahu. Nah, selain menunggu signal ini, atau tanda-tanda ini, kalian bisa juga langsung mendekati cewek itu dan memperkenalkan diri kalian. Entah cewek itu lagi berjalan atau lagi duduk, yang paling penting kalian bisa melihat situasinya dulu. Kalian perhatikan kalau cewek itu sedang dalam kondisi bisa diajak ngobrol. Misalnya nih, cewek itu lagi nelpon atau lagi meeting online, lagi ngobrol serius sama orang-orang di sekitarnya. Nah, kalian jangan hampirin dulu, tapi tunggu. Kuncinya adalah timing, guys. Yang kedua, bagaimana memulai pembicaraan. Oke, setelah kalian mendapatkan signal yang tadi itu, atau mendapatkan sinyal kalau cewek itu tertarik juga sama kalian, kalian mulai dengan menghampiri cewek itu. Stay cool, beranikan diri kalian. Pastikan dulu cewek itu lagi tidak sibuk seperti nelpon dan berbicara dengan orang lain. Ya, kalian bisa mengira-ngira lah kapan waktu yang tepat. Tapi jangan sampai kelamaan banget ya sampai cewek itu pergi duluan. Pertama-tama, kalian bisa memulai pembicaraan dengan apa saja yang kalian mau katakan. Sapalah dengan percaya diri, tidak malu-malu atau gugup, dan gemetaran seperti di video pembuka tadi. Kamu harus rileks, santai, dan tetap cool. Anggap saja cewek itu kalian sudah kenal. Saya kasih contoh, misalnya dia lagi depan laptopnya nih. Kalian bisa bilang, "Hai, kamu hacker wanita." Atau, "Hai, sibuk banget nih kayaknya." "Hai, lagi ngitung duit." Atau juga dengan berkata asal-asalan seperti, "Halo, kayaknya aku pernah lihat kamu nih." Atau pertanyaan yang nggak jelas, "Hey, toiletnya di mana?" Eh, "Hai, sendiri aja nih kayak kiper." Ya, intinya sih bagaimana untuk memulai pembicaraan. Kata-kata pertama itu nggak penting tentang apa. Oke nih, selanjutnya kalian bisa melihat respon cewek itu. Ini tergantung ceweknya ya. Ada yang welcome, ada yang jadi bingung, ada yang nggak senang atau pura-pura nggak dengar, cuek, dan lain-lain. Jika cewek itu responnya baik, seperti membalas dengan hai juga, atau menjawab pertanyaanmu, menyambutmu, memberikan senyuman, dan lain-lain, kalian bisa melanjutkan dengan pembicaraan, seperti halnya kalian mulai berkenalan dengan orang lain. Perkenalkan diri kalian. Halo, atau hai, nama gue Randi, namamu siapa? Sering di sini, ini lagi sibuk apa? Tanyakan apa saja, yang sekiranya masih wajar atau sesuai lah. Intinya membuat cewek itu merasa enak ngobrol dengan kamu. Bahaslah masalah yang ringan, nggak usah membahas tentang politik, agama, nggak usah bahas hal-hal yang terlalu pribadi. Kita ini bukan mau wawancara ya, tapi mau kenalan. Mempunyai teknik bersosial yang baik akan sangat berguna di sini. Kalian easy going, mudah mencairkan suasana, sedikit humoris, dan lain-lain. Dan juga bagaimana karisma kamu menurut si cewek itu. Dia mungkin menganggap kamu cowok yang berani, dan bisa saja diam-diam memuji kamu karena kalian berani menghampiri dan kenalan langsung dengan dia. Nggak banyak cowok yang bisa seperti itu. Terus kalian harus ingat ini, saat cewek itu berbicara, tataplah matanya dan sekali-sekali berikan senyuman, guys. Dengan menatap matanya, kalian tandanya adalah orang yang percaya diri dan sebagai pendengar yang baik. Tapi jangan dilihat terus-menerus ya matanya. Sampai kalian mukanya seperti muka mupeng, muka pengen. Ya, tataplah matanya saat kalian berbicara aja. Sekali-sekali arahkan pandangan kalian ke tempat lain. Kalian juga harus membiarkan cewek itu lebih banyak berbicara daripada kalian. Tanya dia, dan berikan komentar sehingga dia lebih banyak menceritakan tentang dirinya atau dia cerita tentang apa saja. Intinya, kalian jangan banyak menceritakan tentang diri kalian. Jadi kalau cewek itu nanya kalian, kalian jawab seperlunya aja, terus balik tanya dia lagi dengan pertanyaan lain. Kalau gue bisa ngasih rumusnya itu kira-kira seperti kayak gini. Kalau dia nanya kamu sesuatu pertanyaan, kamu jawab sedikit, tapi kamu nanya balik lagi dengan beberapa pertanyaan. Atau berikan dia komentar sehingga dia lebih banyak berbicara daripada kamu. Kenapa begitu? Kenapa kita harus membiarkan cewek itu lebih banyak berbicara daripada kita? Nah, ingatkan karakter bad boy yang sulit diprediksi dan misterius. Orang yang misterius itu jarang berbicara dan tidak banyak menceritakan tentang dirinya. Jika kalian lebih banyak bicara daripada cewek itu berpikir kamu bukan pendengar yang baik dan dia jadi banyak tahu tentang kamu. Sehingga kalian tidak misterius lagi di mata dia. Terus, nah ini nih,
Jika kalian mau tahu kesalahan yang paling banyak cowok lakukan saat berkenalan dengan cewek itu adalah jika cowok lebih banyak menceritakan tentang dirinya, tentang pekerjaannya yang hebat, tentang mobilnya atau motornya yang keren, tentang dia udah pernah travel ke ujung dunia lah, tentang ceritain tentang mantan-mantannya. Jangan ya. Nah, ini adalah kesalahan besar dan kalian jangan melakukan ini. Kalian akan terlihat seperti coba membuat cewek itu terkesan tentang kamu. Cewek itu mungkin tetap mendengarkan, padahal dia udah boring nih. Dan dia dalam hati berkata, cowok ini suka pamer. Coba buat gue terkesan tentang dirinya. Nah, itu betul banget. Kita akan terlihat sebagai orang yang suka pamer dan tidak percaya diri kemampuan kita. Kalau kita mengatakan tentang diri kita yang hebat agar orang lain itu terkesima dan kagum dengan kita, itu artinya kita adalah orang yang tidak percaya diri. Nah, ini yang bikin cewek itu turn off atau ilfil guys. Jadi jangan pamer tentang diri kalian ya, agar cewek itu terkesan. Malah sebaliknya, bikin cewek itu turn off. Biarkan cewek itu yang nyari tahu tentang kamu. Biarkan dia penasaran dan bertanya-tanya. Selanjutnya guys, setelah ngobrol dengan cewek itu, kalian udah ngobrol nih sekitar ya 5-10 menit. Kalian bisa mengakhiri pembicaraan dengan meminta nomor HP-nya. Atau langsung aja kasih nomor kalian. Nih, nomor telepon gue. Kalau dia tertarik, mungkin dia akan ngasih nomornya dan mencatat nomormu. Setelah dapat nomornya, atau memberikan nomor kalian, kalian bisa mengakhiri pembicaraan. Misalnya bilang kayak gini, senang ketemu kamu, take care, nanti kapan-kapan gue telepon. Atau nice to meet you, kapan-kapan gue kabarin. Atau nice to meet you, kapan-kapan kabarin gue ya. Itu kalau kalian yang ngasih nomor. Kalau ceweknya nggak mau ngasih nomor, it's okay. Yang penting kalian udah berani berkenalan ya. Bad boy itu adalah outcome independent atau tidak tergantung dengan hasil. Tetap tenang dan akhiri pembicaraan dengan senyuman dan berkata seperti senang ketemu kamu, take care ya. Ya lalu kalian pergi. Gitu aja. Nah, itu tadi adegan yang kita harapkan. Dan jika ceweknya responnya baik guys. Terus, gimana nih kalau responnya seperti tidak tertarik atau tidak bersahabat nih ceweknya. Misalnya setelah kalian sapa, cewek itu tidak merespon atau malah memberikan respon yang tidak welcome. Di sini gue saranin untuk mencoba mencairkan suasana dulu. Coba tanya dengan pertanyaan lain. Bercandalah dikit, tapi jangan bercanda yang konyol sehingga membuat diri kalian terlihat aneh dan malah menjadikan suasana menjadi lebih rumit. Kalian tetap cool dan percaya diri. Mindset kalian di sini hanya untuk berkenalan, bukan untuk mengganggu dia, meremehkan, apalagi mau ngerampok dia ya. Bukan ya guys. Oke, selanjutnya jika cewek itu tetap tidak memberikan respon yang baik dan memberikan sifat yang welcome, kini saatnya kalian harus mundur guys. Iya, mundur. Sebelum cewek itu merasa benar-benar terganggu sampai meledak marah dan bisa saja teriak. Sehingga kalian di kerumunan security misalnya. Oke, terus kalian bisa bilang kayak gini, oke, maaf udah mengganggu ya, bye. Dengan berbesar hati dan lalu kalian pergi, meninggalkan cewek itu. Jangan kalian tetap berkeras hati untuk berkenalan seperti orang bego yang nggak punya pilihan lain. Nah, itu namanya sudah mengganggu orang ya, dan tidak menghargai orang. Seperti yang kita sudah bahas guys, bad boy itu tidak takut ditolak. Itu hal yang biasa bagi mereka. Sebagai cowok, kita harus berani mengambil resiko. Ya, bagaimana kita bisa untuk meraih sesuatu jika kita selalu takut gagal? Gimana kita bisa kenal sama cewek yang menarik kalau menghampiri dan berkenalan pun kita nggak berani? Kalau kalian ditolak, belum tentu kalian tidak menarik menurut cewek itu. Bisa banyak penyebabnya ya. Bisa saja cewek itu udah punya cowok, udah punya tunangan, lagi sibuk, lagi nggak pingin diganggu, lagi sedih, baru diputusin cowoknya, kucingnya mati, atau lagi telat datang bulan, lagi nggak pakai make up, dan banyak sebab lainnya ya. Sebab lain adalah karena alasan yang jelas, yaitu cewek itu tidak tertarik dengan kalian. Atau kalian bukan tipe cowok cewek itu. Makanya di sini sangat penting untuk selalu improve diri kita. Improve penampilan kita. Kita selalu improve dan memperhatikan penampilan kita agar kita menjadi pribadi yang menarik bagi siapa aja. Bukan hanya di mata cewek aja guys. Oke, terus kalau kita ditolak, apa yang kita takutkan jika ditolak? Kalau kalian ditolak, kalian jadi nggak bisa makan, nggak bisa tidur, nggak bisa main Mobile Legends atau main GTA, nggak bisa bawa mobil, bawa motor. Apa coba?
Nggak ada kan guys? Atau kalian mungkin takut malu karena ditolak? Kalau gue sih mending ditolak atau malu daripada nanti gue menyesal. Menyesal karena gue tidak mengambil kesempatan yang ada. Cewek itu sudah sedekat ini dan gue ingin berkenalan dengan dia, tapi menghampiri pun gue nggak berani. Terus jika kalian ditolak, kalian ingat mindset bad boy, yaitu mindset abundance. Mindset yang tidak tergantung hanya pada satu sumber, tapi berbagai macam sumber. Kalian akan percaya bahwa kesempatan akan kalian dapatkan di mana dan kapan saja. Jadi berpikirlah dengan mindset ini. Kalau cewek itu tidak welcome, tidak mau kenalan, ya it's okay. Banyak cewek menarik lainnya yang kalian bisa ajak kenalan nanti. Cewek cakep itu berserakan di mana-mana kan. Nah, sekarang kita bahas bagaimana melakukan komunikasi setelah kalian kenalan dengan cewek itu dan mendapatkan nomor teleponnya. Melakukan komunikasi setelah kenalan. Setelah mendapatkan nomor cewek itu, kalian jangan langsung ngirim pesan, apalagi nelpon saat itu juga ya, atau besoknya. Kalau kalian melakukan itu, kamu bisa dianggap sebagai cowok yang needy atau cowok haus katanya. Cowok butuh belayan wanita. Dan juga cewek itu bisa menganggap kamu tidak ada pekerjaan atau kurang kegiatan lah. Atau cewek itu berpikir dia nggak punya nomor cewek lain kali untuk dihubungi. Kalian ingat, cowok yang sibuk itu, yang punya banyak kegiatan, punya banyak teman dan disukai para cewek, adalah hal yang sangat menarik bagi para cewek guys. Jadi kalian sibuklah dengan urusan kalian sehari-hari, bekerja, belajar, atau melakukan hobi kalian. Tapi jangan sampai kelamaan juga ya untuk menghubungi cewek itu. Jadi jangan kalian dapat nomornya, terus kalian hubungi 1 bulan atau 6 bulan kemudian. Ceweknya bisa udah keburu lupa. Kalian hubungi, terus ceweknya bilang, ini siapa? Sorry, gue lupa banget. Tentunya awkward ya. Jadi kapan untuk melakukan komunikasi dengan cewek itu lagi? Kalau pengalaman saya, biasanya saya menghubungi cewek itu setelah kenalan 2-3 hari kemudian. Atau 1 minggu kalau gue benar-benar lagi sibuk atau kadang lupa. Guys, kalau kalian sibuk, hal-hal seperti berkenalan dengan cewek itu bukan menjadi prioritas kita ya. Saya harap kalian juga benar-benar sibuk dengan urusan kalian untuk menggapai cita-cita kalian. Oke, setelah 2 atau 3 hari atau seminggu, kalian coba untuk menghubungi cewek itu. Misalnya dengan instant messaging, WhatsApp, Telegram, dan lain-lain. Kalian coba kirim kayak gini, hai, gue yang kemarin kenalan sama kamu di cafe atau di kampus itu. Gimana harimu? Tapi perlu kalian ingat ya, untuk tidak memuja-muji cewek itu terlebih dahulu. Kata-kata seperti hai manis atau halo cantik itu tidak bagus. Itu namanya kalian memvalidasi atau mengakui kalau cewek itu lebih menarik dari kalian. Ya kalian harus pede kalau kalian itu orangnya menarik juga. Bukan dia doang yang menarik. Kalian ingat, cewek itu tertarik sama cowok yang menurut dia dalam tanda kutip nggak jelas. Atau bikin dia bertanya-tanya, nih cewek tertarik banget sama gue atau biasa doang. Nah guys, kalau kalian pertama-tama sudah nyebut dia manis, cantik, seksi, dan lain-lain, itu artinya kalian sudah menunjukkan kalau kalian tertarik banget ya. Ya, pakai banget. Tertarik banget sama dia. Dan membuat ketertarikan cewek itu berkurang ke kalian. Tampilkanlah kalau kalian susah diprediksi dan hati kalian itu belum jelas ke dia. Selain itu, kalian jangan melakukan komunikasi yang sok akrab, padahal kalian baru aja kenalan dengan cewek itu. Kalian jangan jadi seperti nice guys yang nanya, halo, udah makan belum? Udah sarapan belum? Pulang kantor hati-hati ya. Dan pertanyaan sok perhatian lainnya. Kalian udah kayak bapak atau kakak cewek itu. Kita mau jadi teman kencan cewek itu, bukan jadi penjaga atau bodyguardnya. Kalau kalian sudah akrab, ya sekali-sekali boleh lah nanya kayak gitu. Tapi jangan kesaringan ya. Sekali-sekali aja. Mau cewek itu udah makan, mau pulang sendiri, nggak ada yang jemput, bodo amat. Nah inilah yang membedakan para bad boy dengan nice guys yang terlalu perhatian, bikin cewek tidak merasa tertantang dan cepat bosan. Terus setelah kalian kirim pesan di atas, kalian harus menunggu respon cewek itu. Kalau gua bilang menunggu, gua nggak peduli kalian harus menunggu berapa lama sampai cewek itu balas. Mau 1 jam, 24 jam, 3 hari, 1 minggu, 1 bulan. Pokoknya tunggu sampai cewek itu balas lagi.
kalian jangan kirim pesan apapun sebelum cewek itu balas lagi. Kalau kalian kirim pesan lagi, mungkin kalian penasaran atau kesal karena lama belum dibalas, seperti kalian mengirim pesan kayak gini, halo, dengan tanda tanya, atau kalian tulis kayak gini, kok belum dibalas? Kamu lupa saya ya? Kamu marah ya? Sampai berkali-kali. Guys, menurut kalian, bagaimana cewek itu menganggap kalian? Cewek itu akan berpikir, hah nih cowok butuh banget sih. Nih cowok kesepian, kurang teman, kurang kegiatan, atau apalah. Kalian mau disebut cowok seperti itu. Jadi kalian tunggu sampai dia balas lagi pesan kamu. Guys, jangan pernah mengirim pesan ke cewek berkali-kali. Itu membuat kalian menjadi cowok needy atau cowok haus ya, dan menjadi rendah di mata mereka. Tapi kalau kalian penasaran, kalian silahkan coba aja dan tulis hasilnya di komentar di bawah ya. Ya, gue jamin pasti kalian ditolak. Nah, setelah cewek itu balas, kalian jangan langsung membalas saat itu juga kayak orang nggak punya kegiatan. Dia balas pesan nih. Gue mau balas dulu kalau nggak dia ntar jadi bete dan nggak tertarik lagi. Padahal kalian lagi willy sama motor kalian. Tiba-tiba berhenti hanya untuk balas pesan. Balas pesan cewek itu kayak orang kesetanan. Jangan kayak gitu ya. Slow guys. Take your times. Bersikaplah seperti cowok yang sibuk. Ya paling tidak berpura-pura lah untuk sibuk. Gue menyarankan kalian emang benar-benar sibuk. Sibuk dengan kegiatan kalian. Kalian ingat yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya kalau cewek itu suka cowok yang sibuk. Nah, intinya kalian jangan terlalu cepat membalas pesan ya. Imbangilah dengan waktu cewek itu membalas pesan kamu. Misalnya dia balasnya 1 jam, ya kalian balas juga 1 jam juga. Dia balas 10 menit, kalian balas 20 menit berikutnya. Seperti itu. Jangan cewek itu balas 1 jam kemudian, kamu langsung balas saat itu juga. Oh ya, untuk urusan komunikasi atau kirim pesan ke cewek, nanti saya muat di video yang lain ya. Terus setelah kalian berkomunikasi yang cukup, jangan kepanjangan. Kalian atur bagaimana untuk ketemuan atau kencan. Kalian kirim pesan untuk menanyakan kapan dia ada waktu untuk ketemuan. Misalnya kamu nanya kayak gini, kapan kamu ada waktu? Kita nongkrong, ngopi, atau nonton? Tanda tanya. Atau kamu nanya kayak gini, Sabtu sore kamu free nggak? Dan kamu bisa aja langsung aja ketemuan di suatu tempat yang dia suka. Misalkan kalau dia suka pameran, ke pameran seni, kamu bisa nanya kayak gini, aku mau ke pameran Jumat ini, ayo ketemuan di sana. Ya, pertanyaan dan ajakan seperti itu guys. Intinya, gimana agar kalian bisa jalan dan kencan. Kalian jangan berlama-lama di pesan. Kirim dan balas pesan kayak customer service sehingga cewek itu jadi bosan. Kalau dia mau ketemuan, kalian atur jam berapa dan di mana. Kalian yang harus mengatur, bukan dia ya. Kalian harus menunjukkan kalau kalian itu dominans. Tapi tetap memperhitungkan dia kejauhan, dia nggak terlalu jauh, dan waktu dia itu ada untuk ketemuan dengan kalian. Nah, kalau kalian udah ngajak jalan, gimana kalau cewek itu bilang misalnya, sorry, aku masih sibuk nih, atau nanti aku kabarin ya. Ya, kalian jangan sampai kecewa atau putus asa lah. Ya, kalian balas aja dengan, oke, kabarin kalau kamu ada waktu ya. Terus akhiri pesan. Tidak perlu sampai membujuk atau bertanya-tanya lagi. Cewek itu mungkin benar-benar lagi sibuk, lagi ada urusan, atau lagi nggak mood ketemuan. Makanya kita cukup menutup percakapan dengan memberi dia petunjuk lain untuk mengabari kita kapan dia ada waktu untuk ketemuan. Jika cewek itu mengabari kalian lagi di kemudian hari, biasanya cewek itu nggak langsung ya. Kita tahu mereka pasif. Mereka mungkin hanya mengabari dengan pesan hai, atau ya bilang hai doang. Biasanya cuma ngasih signal gitu ke kita. Kalian bisa mengajak dia lagi untuk ketemuan. Terus gimana kalau cewek itu belum hubungi kita lagi nih? Katakanlah udah 2 atau 3 minggu ya, udah tapi nggak ada kabarnya. Kalau gue coba hubungi cewek itu lagi 2 atau minggu setelah gue terakhir hubungi dia, dan ngajak dia jalan dan ketemuan lagi. Caranya sama aja seperti di atas. Nah, jika sampai 2 kali kalian ngajak cewek itu jalan atau ketemuan dan dia selalu bilang sibuk atau belum ada waktu lah, belum bisa lah, nah kalian diamkan aja. Mungkin cukup kalian balas dengan oke,
atau nggak usah dibalas. Cewek seperti ini biasanya hanya suka cari perhatian dan membuang-buang waktu ya, menurut pengalaman gue. Terus kalian bisa move on ke cewek lain yang bisa diajak jalan. Caranya sama aja seperti yang sudah kita bahas di atas. Tinggal kalian ulangi saja. Nah guys, demikianlah cara bad boy mendekati dan berkenalan dengan wanita. Seperti pada kehidupan yang nyata, tentunya hasilnya ada yang sesuai dengan yang kita harapkan dan tidak sesuai yang kita harapkan. Ya, seperti itulah kenyataan dalam kehidupan, termasuk saat kita berkenalan dengan wanita, melamar pekerjaan, memulai bisnis. Kadang kita diterima, dicuekin, dan ditolak, dan gagal. Mindset bad boy adalah tidak takut untuk ditolak, guys. Berani mengambil risiko, tidak malu untuk berkenalan dengan orang lain, tidak hanya wanita. Ini akan menambah keterampilan kalian untuk bersosial dengan orang lain. Jika kita baru melakukan ini, tentu ini hal yang tidak gampang ya. Tapi coba beranikan diri kalian. Seperti kata saya di atas, kenapa kita harus takut atau malu? Dan jika kalian sudah sering melakukan ini, keterampilan bersosial kalian akan bertambah. Dan semakin banyak kalian lakukan, maka akan semakin mudah ya. Saya sendiri dalam urusan berkenalan langsung dengan wanita, saya sering juga ditolak. Tapi saya juga banyak berhasil sampai jalan, kencan, dan kalian tahu selanjutnya. Oke guys, selalu improve diri kalian. Baik fisik, penampilan, mental, pekerjaan, dan finansial kalian. Selalu mengejar kesuksesan dalam kehidupan yang membuat kalian otomatis menjadi pribadi yang menarik. Support channel Bad Boy Sukses ini dengan like dan subscribe guys. Dan follow juga akun Instagram saya. Salam Bad Boy Sukses. Peace.